Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Wa idz qultum lan nalikane ing dalem nalikane ngucap sira kabeh. Ya Musa, hai Nabi Musa, lan nasbirah ora bakal sabar kita. Ora iso sabar atau ora bakal sabar kita ala ta'amin ing atase panganan ain naw'in tegese warna macem minhu saking ta'am wahidin kang siji wa huwa utawi ta'am alman wasalwa iku manna wasalwa. Fad'u lana moko donga sira donga jenengan Musa lana krana kita rabbakah ing pangeran jenengan. Ini karena dari kaum kepada nabi ya pakai, kalau bahasa Jawanya pakai kromo ya. Panjenengan kalau Jawanya. Rabbakah ing pangeran panjenengan yukhrij lana mimma tumbiduh yukhrij maka ngetokaken sapa rabbuka lana krana kita syai'an ing suwiji-wiji mimma nyatan saking barang tumbituh kang nyukulaken al arduh apa bumi. Min bakliha, min lil bayanih iku katwe bayan atof bayan. Min bakliha nyatan saking sayuri ardih wa kisaiha lan timune ardih timun ya, ketimun wa fumiha lan bawang putih ardih hintatiha wa adasiha lan kacange ardih wa basaliha lan bawang merah ardih. Ini termasuk Allah memberi contoh sesuatu yang hendaknya kita hindari, jangan dilakukan. Jadi ketika dalam situasi yang kritis, dalam situasi yang dimana kaumnya Nabi Musa saat itu sedang dalam keadaan kelaparan, kemudian diberi anugerah rezeki oleh Allah, tetapi tidak lama kemudian mereka merasa tidak puas dengan rezeki yang ada dan meminta yang lain yang lebih dari itu. Nah, kita tidak boleh bersikap seperti itu, yaitu bersikap yang tidak mensyukuri atas apa yang kita miliki, terutama sesuatu di mana kita tidak punya kekuatan untuk merubahnya. Itu tidak boleh. Jadi ada dua hal yang diajarkan di dalam ayat ini. Yang pertama bahwa kita di dalam masalah rezeki boleh untuk berusaha dan bekerja keras untuk memperoleh suatu anugerah atau suatu rezeki. Dan jangan lupa setelah berusaha keras itu kita mensyukuri hasilnya. Apapun hasilnya itu. Entah hasilnya itu mencapai sesuai dengan apa yang kita inginkan
atau tidak. Tapi pasti orang yang berusaha itu pasti ada hasilnya. Dan hasil itu harus kita syukuri. Seberapapun hasilnya, seberapapun besarnya, dan seberapapun kecilnya. Dan yang kedua, ada suatu anugerah yang mana kita tidak bisa berusaha untuk merubahnya. Maka dalam kondisi itu kita harus mensyukuri apa yang ada. Ya, termasuk dalam hal ini kita dilahirkan dari keluarga mana. Itu sudah nggak usah kita menghayal, seandainya saya dilahirkan dari keluarga si A, si B, saya mungkin akan hidup lebih baik. Tidak perlu. Kita syukuri kita mempunyai orang tua seperti itu. Mungkin ada hikmah yang besar di balik kondisi keluarga kita yang seperti itu. Yang kedua, kita sendiri sebagai sosok yang lahir dalam keluarga tersebut masih bisa dalam kondisi memilih untuk hidup lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi umpamanya ya, kalian terlahir dari keluarga yang miskin. Mungkin ada perasaan menyesal, mengapa orang tua saya kok miskin? Padahal kamu mungkin ingin hidup di lingkungan, seandainya saya lahir dari keluarga yang kaya, tentu saya enggak serepot ini hidup saya, umpamanya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Itu namanya seperti cara hidup, cara memandang Bani Israel yang tidak pernah puas. Namun demikian dalam sesuatu yang bisa dirubah, kita harus berusaha merubahnya dengan sekuat tenaga. Artinya, kalau kita hidup dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang tidak pintar, bukan keluarga ulama, kita hadapi, kita terima kenyataan itu. Namun pada waktu yang sama kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan tersebut ke depannya. Jadi kita syukuri masa lalu kita, bagaimanapun buruknya masa lalu itu, bagaimanapun mungkin tidak ideal bagi kita, namun kita punya harapan dan punya kesempatan untuk merubah masa depannya, masa depan kita. Ya, itu penting. Di situ namanya keseimbangan hidup. Jadi seimbang, orang yang hidup seimbang, dia akan jauh dari rasa stres dan rasa tidak bersyukur. Lah ini Bani Israel ketika sudah mendapatkan rezeki dari Allah, oleh Allah disuruh kulu washrabu min rizqillahi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah dari rezeki Allah yang telah diberikan kepada kalian, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Artinya harus taat, berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Namun Bani Israel ini tidak mau mensyukuri apa yang sudah ada. Malah beberapa waktu kemudian mereka merasa bosan. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin. Wahai Nabi Musa, kata Bani Israel, lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Kalau begini terus makanannya kita bosan. Coba fad'u lana rabbaka, berdoalah engkau kepada Allah supaya yukhrij lana mimma tumbitul arduh, supaya Allah mengeluarkan anugerahnya kepada kita berupa makan-makan yang lain, sayur, ketimun, bawang putih, biji-bijian, kacang adas, itu kacang ya, kacang adas, dan bawang merah dan sebagainya. Qala lahu, padahal yang diberikan manna wa salwa yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel pada waktu itu adalah makanan terbaik. Maka karena itu maka Nabi Musa merasa heran. Qala dawuh sapa Nabi Musa, qala dawuh lahum maring Bani Israel Musa sapa Nabi Musa, atas tabdiluna alladzi huwa adna, atas tabdiluna onoto nyuprih genti sira kabeh, atas tabdiluna onoto nyuprih genti sira kabeh alladzi huwa, alladzi ing barang, huwa ya alladzi huwa utawi alladzi adna iku luweh asor, ai akhassu, luweh asor, luweh rendah. Billadzi diganti billadzi kelawan barang,
Huwa utawi alladzi khairun iku luwih bagus. Asrafu tegese luwih bagus. Ai tegese atak hudunahu ana toh ngalap sira kabeh hu ing adna badalahu ing gentine khair. Jadi ceritanya Bani Israil ini istilahnya mendapat, katakanlah mendapat diberi hadiah setiap orang satu kambing, merasa tidak puas, malah minta diganti dengan anak ayam. Nah, gitu kira-kira. Jadi Nabi Musa merasa aneh. Nah, ini kecenderungan seperti ini nih ada pada kita saat ini. Terutama saat kita sekarang ini sedang ada teknologi yang bisa merubah fisik kita. Kemudian kita orang-orang yang kaya itu kemudian melakukan operasi plastik, merubah hidungnya, nggak puas dengan hidungnya dirubah, mulutnya merasa kurang bagus dirubah, rahangnya terlalu besar dipotong. Itu kayak bintang-bintang Korea itu hampir 100%, 99% itu operasian semua. Bukan hanya hidungnya, mulutnya, tapi juga tulang rahangnya itu dipotong kalau merasa lebih besar, terlalu besar, karena nggak puas. Padahal justru ciptaan Allah yang asli itulah yang terbaik, yang paling sehat. Nah, termasuk kita juga harus dalam hal makanan ini juga kita harus menjaga makanan kita. Pilih makanan yang biasa dimakan dulu oleh nenek moyang kita, yaitu makanan-makanan yang alami. Kalau bisa makanan-makanan instan itu boleh makan tapi jarang-jarang. Termasuk makanan-makanan, karena semua makanan yang dibungkus yang buatan pabrik itu pasti mengandung pengawet. Termasuk yang juga dijual di jalanan itu. Maka sebisa mungkin makan makanan seperti itu dihindari, atau makan yang jangan terlalu sering, jangan tiap hari. Ya, kita kalau ke dokter mengeluh sakit perut atau apa, pasti nasihat dokter, Bapak sering makan mie instan ya, umpamanya. Kata dokter biasanya boleh makan tapi jarang-jarang. Kenapa? Karena di bahan-bahan pengawet itu terkandung bahan yang disebut merkuri, yang biasanya itu akan berpengaruh, akan berakibat kepada tumor atau kanker nanti kalau terlalu sering. Nah, sekarang itu banyak orang perempuan yang kena tumor payudara, terus yang laki-laki juga kena tumor getah bening dan sebagainya. Itu karena terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet. Nah, bahan pengawet itu terutama berada di makanan-makanan yang dibungkus. Supaya awet, maka diberi bahan pengawet supaya nggak basi. Termasuk juga makanan-makanan yang dijual di pinggir jalan. Ini malah yang dijual yang murah-murah, yang untuk anak-anak kecil. Itu makanya sekarang di sekolah-sekolah seperti di TK itu dilarang orang itu jualan di dalam komplek sekolah untuk anak kecil. Kenapa? Ya karena banyak mengandung bahan makanan bahan pengawet yang tidak sehat. Akibatnya itu bisa ke tumor itu. Tumor itu artinya apa? Ada daging tumbuh di dalam tubuh kita. Jadi bahan pengawet itu bisa menimbulkan daging tumbuh di dalam tubuh kita. Lah, kalau sudah tumbuh dalam itu susah. Sudah harus dioperasi, butuh ratusan juta untuk merubah. Itu pun belum tentu sembuh. Nah, itu makanya termasuk dari bentuk rasa syukur kepada pemberian Allah yang diberikan kepada tubuh kita. Satu, menjaga kesehatan, agar kita caranya adalah makan teratur dan makan makanan yang sehat, yang tidak memakai bahan pengawet. Termasuk bahan pengawet itu bukan hanya yang di makanan yang dibungkus ya, yang lama, tapi juga di makanan yang dijual sehari-hari. Mie namanya pangsit di pinggir jalan itu yang basah, itu kan cuma 1 hari daya tahannya, tapi kemudian dia bisa 2 hari 3 hari nggak basi. Itu artinya diberi bahan pengawet juga. Nah, ya jarang-jarang makan seperti itu sebagai bentuk rasa syukur untuk menjaga kesehatan kita. Agar tidak seperti
Bani Israel ini, di mana mereka ingin merubah makanan anugerah Allah yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang kualitasnya lebih baik diganti dengan makanan yang kualitasnya lebih buruk. Nah, kalau kalian biasanya anak-anak yang ada di rumah pasti lebih suka makanan yang beli di jalan daripada makanan yang dibuat orang tuanya. Padahal yang dibuat orang tuanya itulah yang lebih baik, karena itu adalah makanan alami, baru dimasak masih segar kemudian dimakan, itu yang bagus. Tapi sukanya beli apa? Beli yang ciki-ciki, yang ada micinnya. Itu justru yang menimbulkan bahaya itu. Terus terang, astabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair itu. Wal hamzatu utawi hamzai di dalam lafaz astabdiluna iku lil ingkari, iku hamzah ingkar. Fa abau ayyarji'u, fa abau maka mampang bangkang sapa Bani Israil ayyarji'u ing yen to bali sapa Bani Israil. Bani Israil sama Nabi Musa, udahlah jangan minta itu, tapi Bani Israil tetap meminta. Fada'a Allah Ta'ala maka ndonga sapa Nabi Musa Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala, faqala Ta'ala maka dawuh sapa Allah Ta'ala, ihbitu ay inzilu muduna sira kabeh Bani Israil misron ing suwiji kutha minal amsorih saking pira-pira kutha, fa innalakum maka satune iku kaduwe sira kabeh fihi ing dalam Misr ma sa'altum, ma apa barang sa'altum kang jaluk sira kabeh minan nabatih nyatan saking pira-pira cucukulan. Wa duribat alaihim, wa duribat maka den dadiaken aiju ilat tegese den dadiaken alaihim ing ngatasi Bani Israil adzillatuh apa ino, adzilluh tegese ino, wal hawanu lan nista ya, wal maskanatuh lan miskin, ai atharul fakrih tegese bekase labete kefakiran, minas sukunih nyatan saking meneng, wal khizih lan rendah diri. Fahiyah maka utawi maskanah lazimatun iku netep lahum maring Bani Israil, wa ingkanu sanajan ono sapa Bani Israil agniyaah iku pira-pira wong kang sugih, luzumad dirhamih kaya tetepe dirham al-madrubih kang den cetak lisaktihi krana athari dirham. Jadi Bani Israel diberi anugerah yang besar justru tidak mau, mereka ingin cari sesuatu yang kecil, maka mereka kemudian oleh Allah disuruh turun dan berdiam di suatu tempat yang di situ tempat-tempat orang-orang miskin, sehingga mereka hidup di dalam kemiskinan, ataupun kalau mereka hidup kaya tapi perilakunya orang miskin. Apa maksudnya itu? Hidup kaya tapi berperilaku miskin, artinya adalah mereka tidak mau berbagi hartanya kepada orang-orang miskin. Mereka pelit, tidak mau berbagi. Kemudian juga mereka selalu merasa kurang terus. Jadi termasuk tanda-tanda orang kaya yang seperti orang miskin. Waba'u bi ghadabim minallahi, waba'ulan bali sapa Bani Israil ay raja'u, bali sapa Bani Israil bi ghadabin minallahi kelawan bendu, gawa bendu minallahi saking Allah. Dzalikah utawi mengkono-mengkono, dzalika utawi mengkono-mengkono ai dzalika darbuh wal ghadabuh, utawi mengkono-mengkono azab wal ghadabuh lan bendune Allah iku bi annahum kelawan satuhune Bani Israil, ai bisa babi annahum kelawan sebab satuhune Bani Israil kanu iku ana sapa Bani Israil yakfuruna iku kufur sapa Bani Israil bi ayatillahi kelawan pira-pira ayat Allah, wa yaqtuluna lan mateni sapa Bani Israil annabiyina ing pira-pira nabi, ka Zakaria kaya Nabi Zakaria, wa Yahya lan Nabi Yahya bi ghairil haqqi kelawan tanpa hak, ay zulman tegese kelawan zalim. Dzalika bima asaw wa kanu ya'taduna, dzalika utawi mengkono mazkur
iku bima kelawan sebab barang asau kang maksiat sapa Bani Israil. Wa kanu ya'taduna lan ono sapa Bani Israil ya'taduna iku nglewati wates. Ya tajawazun al-haddah tegese nglewati sapa Bani Israil al-haddah ing wates fil ma'asi ing dalam nglakoni pira-pira maksiat. Wa qarrarahu lan baleni sapa Allah hu ing madzkur iku litakidih krana nguwataken kalam. Ya, jadi intinya orang yang melanggar ajaran agama maka dia akan mendapatkan azab. Nah, tapi harus diingat, melanggar agama itu apa? Melanggar agama itu bukan saja tidak melaksanakan hal yang haram, hal yang halal dan menjauhi perkara yang haram. Tetapi yang disebut juga melanggar agama adalah juga dia menjauhi akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ada dua. Ada akhlak luar, ya bersifat sopan santun kepada sesamanya, bersikap sopan santun kepada orang tua, kepada guru, itu termasuk akhlak yang luar. Tapi juga menjauhi dari akhlak yang internal, akhlak dalam. Apa akhlak dalam itu? Yaitu memiliki penyakit-penyakit hati, seperti penyakit dengki, iri, rasa malas, itu termasuk penyakit yang diharamkan secara akhlak, itu diharamkan. Ya. Orang iri, dengki, pelit, tidak ikhlas, itu semua termasuk akhlak-akhlak yang dalam hati yang juga harus kita berusaha untuk hindari. Apabila kita tidak menghindari itu, maka kita akan menerima azab, baik azab dunia maupun azab akhirat. Sebagai contoh, orang yang punya sifat iri dan dengki, selalu tidak suka ketika temannya berprestasi dan bahagia kalau ada temannya menderita. Ini tipe orang yang dengki dan iri. Maka orang ini akan selalu menderita sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena banyak orang yang berprestasi di sekitarnya, setiap melihat orang yang berprestasi di depannya, maka dia selalu menderita, selalu marah. Nah, kemarahannya itu akan menimbulkan penderitaan tersendiri di dunia, belum di akhirat. Yang kedua, selalu dendam. Kalau pernah disakiti oleh temannya, dendam terus, nggak pernah hilang-hilang. Ini juga sumber penderitaan bagi orang yang jelek hatinya. Itu sudah merupakan siksaan di dunia. Jadi orang yang walaupun dia mungkin kaya, tapi dia punya sifat dengki dan dendam, dia tidak akan pernah merasa bahagia selama di dunia. Itu sudah merupakan hukuman di dunia, azab bagi dia. Walaupun mungkin dia berhasil secara materi dan sebagainya. Ya, maka pelajaran yang kita ambil dari kisah Bani Israel ini adalah satu, kita harus selalu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan yang tidak bisa dirubah. Pada waktu yang sama, yang kedua, kita harus berusaha merubah sesuatu yang bisa dirubah menuju lebih baik. Apa yang bisa dirubah itu? Ilmu kita. Ini bisa kita rubah dengan cara belajar rajin. Yang kedua, akhlak kita ke depannya. Selalu kita berusaha rubah, baik akhlak zahir maupun akhlak batin. Kita selalu berusaha rubah. Jangan sampai kalian, akhlak kalian yang hari ini, yang waktu berangkat dari rumah pada bulan dulu ya, bulan Syawal, berangkat akhlaknya buruk, ketika datang ke rumahnya pada bulan Ramadan nanti tetap buruk seperti itu. Jangan sampai. Berusaha untuk merubah sebaik-baiknya agar hal yang bisa dirubah seperti akhlak dan ilmu itu terus berkembang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Yang ketiga, mensyukuri apa yang ada. Jadi kita sambil berusaha merubah akhlak kita, kita juga mensyukuri apa yang sudah kita capai. Yang dulunya mungkin tidak bisa ngaji sama sekali, sekarang sudah bisa sedikit-sedikit. Terus ditingkatkan. Sering membaca Al-Quran, kalau kemampuannya kurang, sering membaca kitab dan sebagainya.
Kalau tidak tahu, bertanya kepada teman-temannya. Innal ladzina amanu wallahu a'lam. Ya